Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu sukacita kalau kita kembali dapat berjumpa pada hari ini, walaupun tidak secara langsung. 1 minggu telah kita lewati bersama-sama. Mungkin selama 1 minggu ini ada hal-hal yang menyenangkan yang kita alami. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang telah kita alami. Namun di atas semua itu saya percaya kita boleh tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita sepanjang minggu ini. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengajak kita semua, mari kita datang beribadah kepadanya dengan hati yang penuh kesungguhan. Saya undang pada pagi hari ini, biarlah kita bersama-sama boleh mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini saya mengundang kita semua dimanapun kita berada untuk boleh bangkit berdiri. Dengan penuh hormat dan juga dengan penuh kasih dan juga penuh sukacita kita masuk ke dalam ibadah kita. Dengarkanlah panggilan beribadah yang terdapat di dalam Mazmur yang ke-86 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu.
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita buka ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri. Marilah setiap kita yang bernafas menaikkan pujian kepada Allah kita. Biarlah kita datang kepada Allah Tritunggal dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Kita naikkan pujian kita bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Tuhan penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan Allah jadi manusia. Hormat bagi Raja Eden Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, hormat bagi Raja mulia, Raja segalanya. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari pada saat ini kita menghampiri tata Tuhan dengan kepala tertunduk dan mengakui akan setiap dosa pelanggaran kita. Mari kita mengakui akan setiap dosa, kebiasaan buruk yang mungkin masih kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya Tuhan, kepada Engkau Allah yang Maha Pengampun, saat ini kami datang di dalam kegentaran hati kami, mengakui bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami masih jatuh di dalam dosa-dosa yang selama ini kami perbuat. Baik dosa di dalam pikiran kami, dosa di dalam perkataan kami, dan dosa di dalam perilaku kami. Tuhan, pada saat ini kami menghampiri-Mu. Dengan hati yang hancur kami memohonkan pengampunan. Kami mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang pengampun, Allah yang mengasihi kami, sekaligus Allah yang adil. Dan di dalam kegentaran hati kami mau meneguhkan iman kami bahwa Engkau menghapuskan dosa kami.
Engkau mengampuni kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang akan dosa-dosa kami. Dan kami mengimaninya Tuhan. Dan ajarilah kami. Bimbinglah kami, tolonglah kami. Untuk kami dapat menghilangkan semua akan kebiasaan buruk kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengalami pertobatan demi pertobatan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Agar kami diinsafkan dari kebiasaan kami dan juga kesukaan kami terhadap daging kami. Perbuatan-perbuatan daging yang membuat Engkau menjadi berduka. Tolonglah kami, supaya kami terlebih suka memberi diri kami dituntun daripada roh dan menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarkanlah anugerah-Mu boleh menolong setiap kami untuk menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan, untuk menjalani sebuah kehidupan yang meresponi akan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melangkah dengan ringan dan kehidupan kami dapat menjadi saksi yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana kami hidup, di tengah-tengah akan keluarga kami. Biarkanlah pertobatan-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami boleh menolong kami menjalani hidup sebagai anak-anak daripada Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengampunan yang Kau beri, dan bimbinglah kami supaya kami dapat menjalaninya dan menghargai akan setiap kesempatan-kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita yang terdapat di dalam Yoel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berkelimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena penghukumannya. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik dan berlimpah kasih setianya kepada setiap umat-umatnya. Saya mengundang kita untuk sekali lagi memperbaharui komitmen kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan bersama-sama membacakan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk dapat berdiri. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita akan bacakan bersama-sama. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, Alkitab seringkali menggambarkan gereja sebagai mempelai bagi Kristus yang sangat dikasihinya. Bahkan Dia rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan gerejanya. Namun gereja di sini bukan berbicara tentang gedung atau bangunan, tetapi gereja adalah kita, setiap umat Tuhan yang telah Ia panggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Adakah kita sebagai gereja Tuhan telah melaksanakan tugas dan panggilan kita di dunia ini? Dasar gereja yang esa, Allah Yesus Kristus.
Shalom Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi kita menundukkan kepala dan kita memohonkan akan belas kasihan Tuhan untuk boleh menuntun kita memahami kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, di hari ini kami menghampirimu dan juga beribadah, dan saat ini adalah saat di mana kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sungguh memerlukan akan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarkanlah firman-Mu ini boleh kami pahami. Dengan bantuan daripada Roh Kudus, kami boleh memahaminya dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolonglah kami di dalam segala keterbatasan kami untuk memahami akan keagungan dan juga kebesaran-Mu ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang di rumah maupun juga para penata layan yang ada di dalam gereja. Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini adalah tentang Allah yang esa dalam Tritunggal. Wah, dengan temanya saja mungkin kita bertanya-tanya begitu ya. Hal doktrinal yang harus kita bersama-sama dalami di dalam beberapa menit ke depan ini tampaknya cukup berat. Tetapi biarkanlah oleh pertolongan daripada Roh Kudus bisa menolong kita memahami bagian ini pada hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4 dan juga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat GKKA Banjarmasin, dengarlah hai jemaat GKKA Jakarta, dengarlah hai setiap orang percaya. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita mengaminkan akan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Saudara, di depan layar Bapak Ibu Saudara terdapat sebuah gambar, yakni gambar orang yang sedang kungfu begitu ya. Jadi ini siluetnya saya ambil untuk menolong sebuah ilustrasi yang saya dapatkan ketika saya mencoba menggumulkan bagian firman Tuhan ini. Pada suatu kala diceritakan ada seorang anak muda yang ingin berangkat dari desanya menuju ke tempat seorang jagoan kungfu. Diceritakan bahwa jagoan kungfu ini tidak pernah punya murid dan tidak mau punya murid. Wah, kira-kira alasannya apa ini ya Bapak Ibu Saudara ya? Ternyata ketika anak muda itu datang dan kemudian menghampiri akan jagoan kungfu ini, dia berkata, "Guru, aku ingin jadi muridmu." Tetapi jagoan kungfu ini berkata, "Siapa yang kau maksud guru? Aku tidak pernah punya murid dan aku bukan guru. Dan mengapa engkau ingin belajar dariku?" Dan anak muda ini di dalam kepolosannya dia berkata, "Aku ingin menjadi jago seperti engkau." Kemudian jagoan kungfu ini berkata, "Jikalau itu alasanmu untuk jago kungfu seperti aku, tentu aku tidak bisa menerimamu sebagai muridku." Lalu seorang muda ini bertanya, "Lalu apa alasan yang bisa membuat aku menjadi muridmu?" Jagoan kungfu ini berkata, "Jikalau engkau ingin menjadi jago kungfu, maka aku bukan orangnya. Tetapi jikalau engkau ingin hidup bersama denganku, maka akulah orangnya." Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah
Ketika jagoan ini berkata, dan juga belum diterima oleh anak muda ini, oleh karena anak muda ini merasa sama saja belajar kungfu sama tinggal sama gurunya ini sama saja. Karena kalau dia jadi murid otomatis di dalam konteks itu dia akan tinggal bersama-sama dengan gurunya dan kemudian berlatih belajar dari gurunya, mendapatkan ilmu daripada gurunya. Tetapi jagoan kungfu ini berkata, jikalau kamu hanya ingin jadi jagoan kungfu, itu ambisimu, maka suatu waktu ketika engkau telah belajar banyak hal dariku, jurus-jurus dariku, maka akan ada tiba satu waktu di mana engkau akan menantangku. Dan kemudian bahkan mungkin membunuhku untuk mendapatkan gelar jagoan kungfu. Kemudian anak muda ini berkata, tidak mungkin aku membunuh guru. Betul. Di dalam titik levelmu sekarang, kamu tidak mungkin berpikir untuk membunuhku. Tetapi ketika engkau memberi makan ambisimu, maka engkau akan mengembangkan sebuah pikiran bahwa menjadi orang kedua itu tidak pernah cukup. Engkau harus menjadi orang yang pertama. Oleh karena itu aku tidak mau memiliki seorang murid. Bapak Ibu Saudara, cerita ini mungkin tidak bisa menolong kita secara penuh untuk memahami tentang tema kita hari ini. Oleh karena kenapa? Oleh karena yang saya mau ajak kita berpikir pada hari ini adalah kita ketika mengikut seseorang itu kita tidak sedang ingin mendapatkan transfer ilmu atau transfer informasi semata. Jadi kalau tadi anak muda ini datang menghampiri jagoan kungfu, dia pengen jurus-jurusnya. Dan guru ini berkata, jagoan kungfu ini berkata, kalau hanya sekedar transfer informasi, jurus-jurus, kamu gak mesti sama saya. Dan kalaupun itu tujuan kamu, saya tidak mau. Jadi ketika kita mengikuti seseorang, ketika kita itu memberi diri untuk jadi murid seseorang, maka ini bukan cuma sekedar transfer informasi semata. Tetapi dibutuhkan transformasi kehidupan. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan di dalam kebenaran firman Tuhan? Hendaklah engkau sempurna sebagaimana aku sempurna. Dan kerinduan kita semua bahkan adalah untuk hidup semakin hari semakin serupa akan Kristus. Hal ini saya sampaikan di awal supaya kita memahami bahwa pengenalan kita, pengetahuan kita tentang Allah atau teologi itu bukan semata-mata hanya sekedar transfer informasi. Kalau hanya sekedar untuk memuaskan akan otaknya kita, keinginan kita untuk bisa memahami dalam logika kita, maka teologi atau doktrin-doktrin itu tidak bermanfaat bagi kita. Karena batasnya hanya sekedar logika, memuaskan akan kebutuhan kita untuk informasi saja. Tetapi pembelajaran, pengenalan akan Allah, doktrin, dogma, teologi, itu baru bisa mengubah kehidupan kita ketika kita bukan hanya memahami di kepala atau logika kita saja, yang mana logika kita juga sangat terbatas. Otak kita begitu kecil, bagaimana kita bisa menangkap Allah yang begitu besar di dalam kebesarannya dan kemuliaannya itu. Akal kita sangat terbatas untuk bisa menaklukkan akan Allah yang begitu besar itu di dalam nalarnya kita. Allah yang kalau secara manusiawi mungkin disebut sebagai irasional atau tidak masuk akal. Tetapi dia bukan tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudaraku. Dia itu melampaui akal pikiran kita. Dia adalah Allah yang transrasional, yang tidak bakalan bisa kita taklukkan di dalam pengotakan-pengotakan doktrin atau dogma, atau juga hal-hal yang kita sebut bersifat sebagai ilmu. Tapi oleh karena begitu rumitnya begitu ya doktrin-doktrin ini, seringkali kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan kita berjemaat, kita menghindari topik-topik doktrinal ini. Minggu yang lalu contoh Debbie membahas tentang Kristus. Dan pada hari ini kita membahas tentang Allah yang esa, yang satu, yang tunggal itu. Tetapi
3. Ini maksudnya apa ini? Allah satu tetapi kepribadiannya 3. Oleh karena sesuatu yang berada di luar nalar kita, melampaui nalar kita, bukan berarti hal tersebut menjadi mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, bukan? Oleh karena kita tidak mampu memahaminya, bukan berarti hal itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dipahami. Sehingga banyak sekali di antara kita sebagai orang-orang Kristen itu kemudian mencoba untuk menolak. Janganlah bahas-bahas hal-hal yang seperti ini. Janganlah bahas-bahas hal-hal yang terlalu akademisi. Itu biar buat hamba Tuhan aja. Oh itu biar buat dosen-dosen teologi saja. Tidak bisa saudaraku, oleh karena berteologi adalah tanggung jawab iman kita di hadapan Allah dan juga sesama kita. Saya tambahkan di situ, tanggung jawab terhadap Allah dan sesama kita. Bagaimana kita dapat mengikuti Allah tanpa kita dapat mempertanggungjawabkan bahwa Allah yang kita ikuti adalah Allah yang seperti apa? Mungkin saudara kita yang berbeda agama nanya sama kita, kenapa kamu jadi Kristen? Mungkin jawaban kita simple, sederhana, dan umum saudaraku. Ya Tuhan Yesus baik. Baik karena apa? Dia kasih kesembuhan sama saya ketika saya didoakan oleh salah satu hamba Tuhan dari gereja tertentu. Oke. Apakah hanya karena itu? Saudaraku, mungkin titiknya ada di sana. Tetapi tidak boleh berhenti hanya sekedar, saya sudah bernazar. Kalau saya disembuhkan, saya harus ikut Tuhan. Atau ketika usaha saya mulai anjlok, saya diperkenalkan sama yang namanya Tuhan Yesus. Kemudian saya beriman, dalam nama Tuhan Yesus usaha saya dikembalikan. Bahkan dibuat sukses. Dari kantor yang 2 lantai jadi 10 lantai. Dan Tuhan jawab. Mungkin titik pengenalan, penyataan, dan juga Allah memperkenalkan diri memang ada di momen-momen kehidupanmu yang demikian. Tetapi saudara tidak pernah boleh berhenti di titik itu saja. Engkau perlu mengenal lebih dalam. Allah seperti apa yang kepadanya engkau berdoa. Allah seperti apa yang kepadanya kemarin kamu disembuhkan. Yang kepadanya kemarin usahamu dipulihkan. Atau relasimu dipulihkan. Hampir cerai. Didoakan oleh pendeta. Kembali lagi bahkan lebih baik hubungan suami istri. Tidak cukup berhenti di sana saudara. Engkau perlu kenal. Oh ini loh pribadi yang telah menolong kehidupanku. Pribadi yang telah mengangkat aku dari keterpurukanku. Allah seperti apa sih dia ini? Dan tepat di hari ini kemudian kita diperkenalkan kembali. Atau mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut kelas katekisasi sudah pernah dengar tentang hal ini. Dan lalu kenapa kita diperingatkan kembali tentang Allah yang esa ini? Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima adalah ucapan Musa pada hari pertama bulan ke-10, tahun ke-40 ketika bangsa Israel itu berada di padang gurun. Artinya apa saudara? Ini adalah generasi baru. Generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian. Dan kepada generasi baru ini yang mungkin tidak pernah melihat akan bagaimana pertolongan Allah ketika bangsa Israel itu diambil dari tanah Mesir, berangkat ke tanah perjanjian. Mereka generasi baru yang belum pernah melihat tulah-tulah yang Tuhan lakukan, kedahsyatan Allah yang luar biasa itu kepada bangsa Israel. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka belum pernah menyaksikan secara mata. Mereka tidak memahami Allah seperti apa sih yang disembah, yang digaung-gaungkan oleh Musa. Yang disampaikan oleh nenek moyang mereka bahwa ada Allah yang berbeda dengan Allah-Allah orang Mesir pada saat itu. Ada Allah. Kalau Bapak Ibu lihat secara detail di situ ada Tuhan dengan tulisan kapital semua atau small caps lock begitu ya. Itu yang membedakan Allah kita dengan Allah-Allah atau ilah-ilah
daripada dunia ini, atau dalam konteks pada saat itu adalah ilah-ilah Mesir atau bangsa-bangsa asing di sekitar mereka. Jadi kita dibawa kepada satu titik keluar dari pengalaman pertama kita mengenal Allah. Titik awal di mana kita itu diperkenalkan kepada Allah untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Supaya kita punya tanggung jawab terhadap iman kita. Karena kita bukan sekedar transfer informasi saja. Ketika kita katakan kita mengikut Tuhan, mengikut Allah, maka kita juga harus mengalami transformasi. Transformasi kehidupan dari dunia yang dosa itu diangkat masuk ke dalam satu kehidupan baru yang menyerupai Kristus. Sehingga saudaraku, mengenal Allah itu bukan sekedar batas kognitif kita, tetapi juga harus keseluruhan hidup kita. Oleh karena ayat kelima mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Aspek kehidupan kita, keseluruhannya saudara. Tetapi bukan berarti bahwa informasi, hal-hal yang berkaitan dengan doktrin ini, itu kemudian kita pahami sebagai ilmu yang harus kita pahami sekedar hanya untuk isi kognitif, karena kita punya rasa haus begitu ya. Jadi ada dua perbedaan antara pribadi yang nggak usah bahas yang berat-berat deh, yang penting praktikal aja, yang penting hidup saya jadi berkat, yang penting hidup saya itu memenuhi apa yang Tuhan mau. Satu lagi pribadi yang modelnya kok bahasnya praktikal melulu, bahas dong sesuatu yang doktrinal, yang dogma. Sesuatu yang mengisi kepala. Jangan sampai kita terjebak di satu kutub kiri dan kanan dengan ekstrim, saudaraku. Oleh karena kedua hal ini sama-sama butuh. Informasi itu menolong kita untuk bisa memiliki kehidupan di mana kehidupan itu bisa lebih sesuai. Semakin kita kenal, semakin kita tahu cara kita hidup itu harus seperti apa. Contohnya begini Bapak Ibu, saya punya sikat gigi. Bapak Ibu tentu sikat gigi kan ya hari ini ya. Bangun tidur pasti sikat gigi. Entah modelnya apapun sikat giginya, mau yang elektrik, mau yang yang konvensional seperti ini. Dulu saya tahu gosok gigi itu begini saudaraku. Mungkin Bapak Ibu Saudara pun gosok gigi sama dengan cara saya. Betul ya? Ada yang gosok giginya gini? Kalau ada boleh angkat tangan Bapak Ibu yang di rumah atau Bapak Ibu yang ada di gereja, para penata lain. Ada yang gosok giginya seperti ini? Saya gosok gigi bertahun-tahun seperti itu Bapak Ibu. Sampai saya diperkenalkan dengan satu gaya gosok gigi yang sebenarnya. Ternyata gosok gigi yang benar itu seperti apa Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu yang di rumah menunjukkan kepada anak, Bapak Ibu yang di gereja juga boleh tunjukin ke kiri kanannya. Gosok gigi yang benar itu gimana sih? Bapak Ibu gosok giginya yang mana? Benar. Gosok giginya itu naik turun begitu ya, sambil gesek naik turun gitu. Tetapi hal itu baru saya ketahui waktu saya kuliah. Selama ini saya taunya gosok gigi ya gini. Gitu ya. Taunya begitu, ternyata salah dengan alasan-alasannya. Gitu ya. Bapak Ibu yang dokter gigi pasti lebih tahu, nanti boleh ya. Bapak Ibu yang merasa bingung kenapa harus naik turun, boleh tuh tanya ke jemaat-jemaat yang dokter gigi. Ada dokter gigi Harmaji, ada dokter gigi Sabta, ada juga saudari kita Nada begitu ya. Boleh tanya ke mereka, kenapa gosok gigi kok harus naik turun, geser-geser, bukan gini aja kiri kanan aja. Kayaknya lebih cepat kiri kanan begitu. Nah, saya taunya itu waktu kuliah. Dan ketika tahu, saya itu tepok jidat saudara. Ternyata kebiasaan saya, hal yang saya kira benar, itu salah. Dan itu merugikan gigi-gigi saya atau merusak gigi-gigi saya dan gusi saya. Sama saudara,
Ketika kita diperkenalkan, kita diajarkan dengan doktrin-doktrin, hal-hal yang kita rasa itu rumit atau hal-hal yang kita rasa itu enggak fit in sama kehidupan sehari-hari kita, buat apa kita ketahui begitu ya. Ternyata itu menolong kita. Oleh karena apa? Oleh karena konsep yang salah yang membawa kepada satu lifestyle yang salah. Dan kalau konsepnya benar, maka kehidupannya, lifestyle-nya juga benar. Tetapi itu pun tidak gampang saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena pengalaman sikat gigi saya begitu ya. Sudah diajarkan nih, sikat gigi itu harus begini. Tapi entah mengapa, kebiasaan itu susah diubah saudara. Ada waktunya nanti kayaknya lebih gampang gini deh. Nggak butuh tenaga, nggak butuh waktu yang lama. Kalau kayak gini kayaknya agak lama deh. Kebiasaan itu susah diubah oleh karena konsep atau pengajaran yang sudah nempel di kepala dan susah dilepas. Tetapi puji Tuhan, gereja kita menolong kita untuk memiliki dasar-dasar konsep berteologi yang benar. Seorang yang bernama Agustinus itu mengatakan fides quaerens intellectum. Maksudnya apa saudara? Maksudnya iman mencari pengertian. Meskipun kita memahami bahwa otak kita kecil, kita itu tidak punya kemampuan untuk menangkap Allah yang begitu besar, Allah yang begitu transrasional, tetapi oleh Agustinus mengatakan yang paling pertama, yang utama adalah iman. Kamu percaya bahwa Allah yang engkau sembah itu adalah Allah yang begitu agung, Allah yang disampaikan oleh Musa, Allah yang esa. Tetapi di dalam pengajaran yang disampaikan hari ini juga disampaikan bahwa Allah itu 3 pribadinya. Allah itu Tritunggal. Bagaimana kita dapat memahami konsep Allah Tritunggal ini? Agustinus katakan pertama-tama adalah iman. Iman mencari pengertian. Dan bukankah hal ini juga sejalan begitu ya dengan yang dikatakan Amsal ayat yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mengapa ini penting kita pahami saudara? Oleh karena konsep Allah Tritunggal itu adalah sebuah konsep yang seringkali disalah mengerti, disalahpahami, dan juga bahkan tidak dimengerti sama sekali oleh kebanyakan orang Kristen. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi kita, tetapi kebanyakan memang realitanya begitu saudara. Ketika orang bertanya, kenapa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Ya titik perjumpaanmu mungkin ya tadi, engkau sembuh, usahamu dibangkitkan, relasi suami istri dipersatukan kembali, dan banyak hal lainnya. Titik perjumpaanmu bersama dengan Tuhan ada di sana. Tetapi ketika engkau diminta untuk bertanggung jawab, loh kok Allah kalian ada 3? Apakah kita mampu memberikan penjelasan ini saudara? Apakah kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita ketika orang lain mempertanyakan iman kita? Apakah kita mampu berapologetika terhadap orang-orang yang ingin menyerang iman kita? Dan juga kepada orang-orang yang sebenarnya pengen sekali kenal Tuhan Yesus, tetapi mentok akal logikanya kepada bagaimana Allah yang esa, yang tunggal itu, tapi punya 3 pribadi. Mereka mungkin sampai ke pagar itu dan kemudian mereka nggak berani untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara diperlengkapi dan juga diperkenalkan tentang Allah Tritunggal ini supaya bukan cuma engkau sendiri yang bertumbuh dengan konsep pemikiran yang benar, yang sehat, konsep pemikiran yang bisa membawa engkau juga dalam hal-hal praktikal, dalam kehidupan sehari-harimu, menjalani kehidupanmu sebagai seorang Kristen. Mungkin engkau bisa menolong pribadi-pribadi yang memiliki pertanyaan ini. Dan mungkin gambar ini bisa menolong kita saudara, oleh karena hampir tidak ada ilustrasi yang sempurna untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Hampir tidak ada satupun
hasil pemikiran dari bapak-bapak gereja atau teolog-teolog masa kini atau apapun sebutannya tentang Allah Tritunggal ini yang tidak menghasilkan perdebatan. Diskursus itu terus terjadi oleh karena memang akal pikiran kita itu nggak mampu, saudara, merangkum Allah yang begitu besar itu di dalam 1-2 kalimat atau dalam 1 paragraf atau bahkan dalam 1 buku pun. Karena ini keterbatasan akal pikiran kita sehingga Agustinus berkata iman mendahului pengertian. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Disitulah permulaan akan pengetahuan. Saudaraku, Allah Tritunggal, jikalau kita lihat gambar ini begitu ya. Di sana digambarkan Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Putra, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukan Bapa. Tetapi ketiga pribadi ini adalah Allah yang Esa, yang disampaikan oleh Musa di dalam Ulangan. Pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4. Bagaimana kita dapat memahami 3 pribadi tetapi dipanggil sebagai satu Tuhan yang Esa? Begitu banyak penjelasan yang diberikan oleh ahli-ahli. Tetapi menurut saya mungkin satu yang disampaikan oleh Bapak Yakub Trihandoko bisa menolong kita. Pak Yakub Trihandoko membuka dengan sebuah kalimat seperti ini. Dalam dunia teologi dikenal sebuah ungkapan Allah itu dapat dikenali. Tetapi seringkali tidak dapat dipahami atau incomprehensive. Maksudnya apa, saudara? Ada banyak misteri-misteri Allah yang kita itu nggak bisa dapatkan jawabannya karena Allah yang begitu agung dan Allah yang begitu besar, ditambah keterbatasan akal kita sebagai manusia yang berdosa ini. Dan Pak Yakub menjelaskan mungkin yang bisa menolong kita adalah 3 pribadi ini, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak ini adalah pribadi yang ilahi, yang divine, yang melampaui akal pikiran kita yang transrasional itu adalah satu di dalam hakikatnya. Sehingga itu yang dikatakan Esa, itu yang dikatakan tunggal. 3 pribadi ilahi di dalam satu hakikat yang tunggal. Tetapi ini pun muncul persoalan. Hakikat yang seperti apa? Hakikat itu kan ada substansi, ada yang esensi. Kalau substansi artinya keberadaannya. Kalau esensi berarti pribadinya itu sendiri. Sekali lagi saudaraku, di dalam waktu yang begitu singkat ini tentu kita tidak bisa mendapatkan penjelasan yang detail. Bapak Ibu dapat manfaatkan PDP-PDP di hari Selasa dan manfaatkanlah itu sebagai tempat untuk kita berdiskusi, untuk kita kemudian bisa men-sharingkan pengenalan kita tentang Allah Tritunggal kita. Dengan penuh keterbatasan saudara, saya harus mengakui bahwa tidak cukup waktu kita untuk membahas Allah Tritunggal ini. Tetapi ingatlah bahwa fides quaerens intellectum. Iman mendahului pengertian. Kalau engkau tidak mengerti, tanya Tuhan. Tuhan berikan aku jawaban, bergumullah dengan Tuhan. Bagaimana aku dapat mengenali engkau sebagai Allah Bapa? Bagaimana aku dapat mengenali engkau sebagai Allah Anak? Bagaimana aku dapat mengenali engkau sebagai Allah Roh Kudus? Dengan peran dan fungsinya masing-masing. Tetapi juga mengimani bahwa mereka adalah satu hakikat. Yakni Allah yang Esa yang dipercayai. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru memberikan begitu banyak kesaksian tentang kehadiran daripada Allah Tritunggal ini. Walaupun istilah Allah Tritunggal itu tidak akan pernah kita dapatkan di dalam Alkitab, tetapi konsep dan juga penyataan Allah itu jelas di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Misalkan saja di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22. Di situ menceritakan tentang akan baptisan daripada Tuhan Yesus. Dan di sana kita akan melihat bagaimana kehadiran Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak itu dipertontonkan Alkitab dalam satu tempat. Di dalam perjanjian lama kita juga akan melihat ketika penciptaan,
Maka Allah berfirman dan kemudian Roh Allah melayang-layang, dan hendaklah kita menggunakan kata kita jamak itu untuk menyatakan keberadaan daripada Allah Tritunggal ini. Saudaraku, pengenalan kita pada Allah yang Esa dalam Tritunggal menolong kita untuk melihat peran dan karya ketiga pribadi Allah dengan pemaknaan yang harusnya lebih dalam. Kita tidak cukup mengenal Allah di titik momen di mana Allah memperkenalkan diri dan cukup. Pokoknya aku kenal dia Allah sebagai Allah yang baik, Allah yang pemelihara, Allah yang penuh kasih, Allah yang pengampunin. Tidak cukup sampai di sana saja saudara, engkau perlu memperdalam pengenalanmu di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, jangan sekedar hanya logika saja, tetapi dengan seluruh aspek kehidupanmu. Sehingga engkau dapat mengasihi dia dengan segala kekuatanmu, segenap jiwamu dan segenap hatimu. Karena itulah hukum pertama yang disampaikan. Supaya kita mengasihi dia, tetapi kasih kita itu bukan kasih yang pokoknya. Bukan kasih yang kosong. Pokoknya aku sayang kamu, alasannya apa? I don't know, I don't care. Tidak bisa saudara. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita. Sehingga nanti ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, kok Allah kalian tiga? Kita bisa memberikan jawaban. Mungkin jawabannya tidak akan pernah memuaskan saudara. Karena memang demikian. Mau sepintar apapun kita dan bahkan para bapak-bapak gereja dan juga para teolog-teolog masa kini. Sepintar apapun tidak akan pernah mampu dan bisa memuaskan akan pertanyaan ini. Atau hal Allah Tritunggal ini. Tetapi minimal kita bisa memberikan penjelasan ketika ada yang mempertanyakan atau ketika kita diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Dan sambil beriman bahwa Roh Kudus hadir menyentuh kehidupan orang yang bertanya. Dan orang yang bertanya ini mungkin bisa orang yang tidak kita kenal. Orang yang bertanya ini mungkin bisa saja rekan kerja kita atau karyawan kita atau pimpinan kita. Orang yang bertanya ini bisa saja mungkin anak kita sendiri atau pasangan kita. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita sambil berharap dan beriman bahwa mereka akan ditolong Roh Kudus untuk memahami dan mengerti dan menerima akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, sehingga di dalam minggu-minggu ini kita mulai membiasakan diri untuk melihat Allah itu Allah yang Tritunggal. Ketika engkau berdoa, engkau tidak lagi berdoa semuanya dipukul rata. Tapi engkau mulai bisa melihat, oh Allah Bapa itu perannya ini. Dia Allah yang memelihara. Oh kalau Tuhan Yesus Allah Anak itu, ini loh karya penyelamatannya atas kehidupanku. Dia adalah imam di dalam setiap doa-doaku. Sehingga aku berdoa dan selalu aku tutup dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Allah Roh Kudus itu Allah yang mempertobatkan, yang menginsafkan, yang membimbing, mengarahkan. Ketika aku mendengar firman Tuhan atau ketika aku bersaat teduh. Maka cara kita berdoa dalam hari-hari ke depan. Mari kita berdoa dengan satu konsep kebenaran yang benar-benar kita jalankan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi seperti saya gosok gigi, maunya ya udah gampang aja kayak gitu. Tidak saudara. Tetapi juga belajar menjalankan hal yang kita tahu sebagai kebenaran dan kita mengimaninya. Dan juga dalam minggu-minggu ini, mari juga lihat peran masing-masing kita di dalam rumah kita. Oh papa sebagai breadwinner, sebagai tulang punggung, hargai perannya sebagai seorang tulang punggung di tengah-tengah keluarga. Oh mama, seseorang pribadi yang selalu menyiapkan segala sesuatu yang ada di rumah. Dari makanan, pakaian, dan yang lain-lain. Memelihara kehidupan kita. Hargai perannya. Saya thank you kepada mama sudah masak. Saya thank you kepada mama sudah bantu menyiapkan peralatan sekolah dan yang lainnya. Dan juga anak-anak, lihat peran mereka. Berikan mereka kesempatan untuk melakukan tugas-tugas domestik di rumah. Dan ini yang menjadi aplikasi kita di dalam minggu ini. Kita melihat peran kita masing-masing di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bagian ketika kita mengenali bahwa Allah Tritunggal ini adalah Allah yang berkarya
di dalam kehidupan kita, demikian juga sesama kita di dalam kehidupan, baik di keluarga, di pekerjaan. Dan juga ketika kita mungkin diperhadapkan dengan pertanggungjawaban iman kita terhadap pertanyaan-pertanyaan dari orang lain tentang Allah kita mampu menjawab. Sekali lagi, iman mencari pengertian. Dan pengertian ini baru akan muncul dan baru akan dipahami ketika kita takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah kami dengar dengan penuh keterbatasan dan juga penuh dengan celah dan kelemahan dan kekurangan. Kiranya Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kami masing-masing boleh menolong kami, menyempurnakannya, dan juga menerjemahkannya dengan bahasa yang sanggup kami pahami. Sehingga kami mengenali Engkau, Allah yang kami sembah, sebagai Allah yang esa, sebagai Allah yang Tritunggal, yang hadir di dalam kehidupan kami dengan segala karyanya. Karya pemeliharaanmu, karya penyelamatanmu, dan juga karyamu di dalam menuntun kehidupan akan rohani kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan, bawa kami untuk semakin hari, semakin menyerupai Kristus. Sehingga di dalam setiap pengajaran, di dalam setiap khotbah-khotbah, di dalam setiap saat teduh kami tidak hanya mengenali Allah hanya untuk memuaskan akan knowledge kami, ilmu pengetahuan saja untuk mengumpulkan informasi, mengoleksi akan informasi. Tetapi kami boleh mengalami transformasi kehidupan ketika kami memahami konsep yang benar tentang Engkau. Mengenali Engkau sekaligus juga boleh merasakan experience, pengalaman hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Bawa kami, tolong kami Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang mampu mempertanggungjawabkan akan iman percaya kami kepadamu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah oleh firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menolong kita untuk mengenal Allah lebih baik lagi. Dan terlebih lagi boleh mengubah hidup kita untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Pada saat ini saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang tertuang di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan telah lebih dahulu memberkati kita. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-54 ayat ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Pada minggu ini kita akan menjalankan dua persembahan, yang pertama untuk gereja dan yang kedua untuk misi. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank gereja ataupun juga dengan scan QR Code yang keduanya juga bisa Bapak Ibu lihat di layar televisi atau handphone Bapak Ibu sekalian. Marilah kita memberi dengan penuh sukacita.
Saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga sekaligus kita akan bersafaat bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Baik itu di dalam usaha, pekerjaan kami dan juga di dalam keluarga kami. Dan biarkanlah dari segenap apa yang mampu kami berikan dan yang kami kumpulkan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong akan setiap pengurus diaken yang bertanggung jawab di dalam mengelola akan keuangan ini. Biarkanlah Tuhan berikan mereka hikmat dan Tuhan pakai mereka agar pelayanan semua di tempat ini, di gereja ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan bersama-sama saat ini juga bersafaat untuk kondisi bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang membuat kami mungkin semakin hari semakin khawatir. Begitu banyak penyesuaian kami lakukan, begitu banyak hal kami lakukan untuk mencegah dan juga menurunkan akan angka penularan daripada COVID-19 ini. Tetapi menjadi kekhawatiran kami muncul varian-varian yang baru. Bahkan sekarang kami dapati ada varian MU yang lebih berbahaya, yang lebih menular. Kiranya Tuhan menolong bangsa negara kami, baik tenaga medis yang ada maupun juga setiap instalasi dan bahkan juga setiap kepala daerah, Bapak Presiden kami hingga kepada jajaran yang paling kecil di dalam daerah kami masing-masing. Semuanya boleh diberikan hikmat daripada Tuhan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menolong masyarakat dan juga menekan akan angka daripada penyebaran COVID-19 ini. Sungguh hanya kepadamu saja kami dapat berharap dan memohonkan belas kasihan-Mu agar situasi kondisi bangsa kami boleh dipulihkan dan juga pandemi ini boleh segera berlalu. Semua keadaan dan juga kegiatan sosial maupun juga ekonomi boleh kembali berjalan dan juga kemudian ekonomi kami boleh kembali dipulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang masih berstudi, baik yang SMP maupun SMA, yang kuliah, yang saat beberapa waktu ini telah mulai melakukan simulasi kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Tuhan kiranya menjaga mereka daripada penularan virus COVID-19 ini. Demikian juga para pengajar, guru-guru dan juga staf administrasi di sekolah. Tuhan pun menjaga mereka di tengah-tengah kondisi yang sangat beresiko dan mengkhawatirkan ini. Sehingga melalui kegiatan proses belajar mengajar mereka meskipun sangat beresiko, mereka boleh tetap menjaga diri, tetap waspada dan juga boleh menikmati akan proses belajar mengajar yang mereka terima di sekolah secara fisik ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kondisi kelemahan tubuh, baik untuk Pendeta Paulinalo, Bapak Fu Hian Fui, Bapak De Punlung, Ibu Suan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan juga untuk Ibu Rinida yang dalam kondisi mata yang sakit, yang juga membutuhkan pengobatan dan juga operasi di rumah sakit, dan juga di dalam menunggu jadwal untuk pengobatan ini. Kiranya Tuhan menolong mereka yang dalam kondisi tubuh yang lemah, dan juga khususnya kami berdoa untuk Ibu Rinida, untuk juga mendapatkan penanganan yang baik untuk matanya, di mana kornea matanya juga pecah dan membutuhkan pengobatan serta juga operasi. Tuhan juga menolong setiap anggota keluarga ataupun juga rekan-rekan saudara seiman yang terus menemani mereka, yang juga boleh merawat mereka dan juga boleh bersama-sama dengan mereka menghadapi akan sakit penyakit ini. Bersama dengan ini juga kami berdoa ya Tuhan, ikut bersuka cita atas saudara-saudari kami yang berulang tahun, yakni ada Ibu Lam Gokmei, Ibu Yulianti Lukman, Ibu Mariana, Ibu Gelva, dan juga setiap jemaat yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Bapak Hendrik Bong dan juga Ibu Juniati, Bapak Effendi Liu dan juga Ibu Ing, Diaken Iwan dan juga Ibu Dona. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Di dalam sukacita bersama-sama kami merasakan akan pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka. Biarkanlah berkat dan juga kehadiran-Mu itu boleh selalu mereka rasakan, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan saksi-saksi anak Tuhan di tengah-tengah lingkungan mereka dan di dalam keluarga mereka.
Ini doa kami Tuhan, dan kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan marilah kita naikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Allah. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil saat teduh.
Namun setelah itu mohon Bapak Ibu bisa tetap di tempat karena kita akan menyaksikan atau mendengarkan beberapa warta dan pengumuman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Puji syukur untuk ibadah kita yang sudah berlangsung dengan baik hari ini. Terima kasih untuk semua penata layan, hambanya penginjil Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu untuk tetap bisa melangsungkan ibadah, Bapak Ibu Saudara tahu ya di tengah kondisi hari ini tidak mudah, banyak protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh bidang ibadah. Oleh karena itu mari kita ketika kita masih bisa ikut ibadah ini meskipun secara online, mari kita dengan sungguh-sungguh mengikutinya. Karena inilah waktu, kesempatan di mana kita masih bisa beribadah kepada Tuhan Allah kita, Allah yang Esa dalam Tritunggal. Nah Bapak Ibu Saudara memang juga bulan ini ya kita kalau ditanya tema-temanya memang ada yang bilang berat, tapi seperti disampaikan tadi ya adalah satu kewajiban kita untuk mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai. Jangan sampai kita jadi Kristen hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu Allah kita itu seperti apa. Nah biarlah kiranya hari ini kita sudah mengenal kembali atau diingatkan kembali bahwa Allah kita itu Esa. Jangan sampai ya ada nanti yang ditanya Tuhan Kristen itu kok 3, terus dijawab ya memang, bukan ya. Allah kita itu Esa, namun dia unik, dia memiliki 3 personal atau 3 pribadi. Namun secara hakikat tadi seperti dikatakan di khotbah, dia Esa. Nah berikut warta yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama yang paling dekat adalah tanggal 23 September ini atau hari Kamis, Komisi Wanita Lydia mengadakan persekutuan ulang tahun yang ke-34 ya. Jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau yang teman-teman di Jakarta, jemaat di Jakarta mau ikut bisa sesuaikan waktunya ya WIB. Nah diundang para kaum wanita dapat menghadirinya via Zoom. Oleh karena memang belum bisa ya kita buka untuk hadir di gereja, jadi semuanya dilakukan via Zoom. Harap semua wanita bisa hadir bersama-sama merayakan ulang tahun ini. Lalu kemudian berikutnya tentang ibadah minggu kita. Minggu depan adalah hari bahagia ya. Kita mengingat kembali ulang tahun gereja kita yang sudah berumur 47 tahun. Tanggal 26 September kita merayakannya bersama-sama di hari Minggu di dalam ibadah raya yang akan dilaksanakan secara hybrid, artinya dilaksanakan secara online namun juga dilaksanakan secara onsite di gereja dengan pembatasan-pembatasan. Jadi bagi jemaat silahkan mendaftar dengan mengisi Google Form yang akan dikirim melalui GKKA Center dengan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Jadi tetap ada hal yang harus diperhatikan khususnya protokol kesehatan. Antara lain ya, usia masih tetap seperti yang waktu itu disepakati 18 tahun sampai 60 tahun. Jadi bagi anak-anak di bawah 18 tahun atau remaja di bawah 18 tahun mungkin bisa ditinggal di rumah ya, entah dijaga seseorang atau mbaknya, atau mungkin anak yang sudah lebih dewasa menjaganya. Lalu yang di atas 60 tahun juga belum diizinkan hadir, hanya rentang 18 sampai 60 tahun. Jadi bersabar ya Bapak Ibu Saudara sampai nanti kita lihat kondisi semakin membaik, hal ini bisa diubah. Lalu bukan hanya itu tapi juga kita batasin ruangan kita hanya untuk 30 jemaat yang mendaftar. Nah, jadi mulai kapan ya? Mungkin besok ya. Mulai dibuka pendaftaran Bapak Ibu Saudara yang rindu mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, pastikan kondisi tidak sedang sakit ya. Daftarkan diri dan 30 orang jemaat yang mendaftar pertama ya, itu akan diizinkan ikut di dalam ibadah onsite. Sisanya mengikuti ibadah online. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kalau sudah lebih dari 30 jangan khawatir ya, masih bisa ikut ibadah-ibadah yang lainnya di next-nya. Lalu
ibadah berikutnya setelah 26 September kita memasuki minggu pertama, yaitu bulan Oktober ada perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu, seharusnya juga ada ibadah onsite ya, tetapi mengingat bahwa ketika perjamuan kudus itu ada prosesi di mana harus membuka masker dan memakan roti perjamuan dan anggur perjamuan, nah maka itu dinilai cukup beresiko tinggi ya, karena harus melepas masker meskipun untuk sementara. Nah oleh karena itu majelis menimbang bahwa hal ini sementara kita belum lakukan dulu. Jadi setiap minggu pertama, khususnya Oktober ini dulu ya, kita akan tutup lagi onsite-nya, semua online kembali ya. 26 tadi sudah ada onsite, awal Oktober kita tutup lagi onsite-nya. Nanti kita buka lagi minggu depannya, karena minggu depannya tidak ada perjamuan kudus yang harus buka masker. Nah jadi Bapak Ibu harap mengerti ya, 26 September ini dibuka onsite-nya, minggu pertama kita tutup lagi, karena prosesi perjamuan kudus yang harus membuka masker. Kita terus doakan bahwa kondisi akan semakin membaik, puji Tuhan ya, kondisi grafiknya turun sehingga kita bisa onsite kembali. Namun kita tetap berdoa, tadi ada berita bahwa ada varian baru yang muncul. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir berlebihan ya. Kita hanya perlu mempersiapkan diri dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan jangan lupa untuk usahakan saudara sudah vaksin ya. Jemaat yang belum vaksin diharapkan dapat menghubungi puskesmas atau tempat-tempat penyedia vaksin. Biarlah ini menjadi satu kewajiban kita bersama dalam mematuhi peraturan pemerintah dan juga tindakan preventif ya, mencegah penularan COVID-19. Kalau saudara rasa saya bisa divaksin enggak ya? Karena saya punya komorbid dan lain sebagainya, konsultasikan dengan dokter. Kalau dokter bilang bisa, vaksin saudara ya. Kalau saudara kesulitan, bingung tempatnya di mana, jangan ragu tanya hamba Tuhan, jangan ragu tanya gereja, pihak gereja. Kalau gereja punya informasi tempat vaksin, pasti saudara dikasih tahu ya. Jadi jangan berdiam diri, usahakan untuk saudara bisa menerima vaksin. Lalu yang terakhir, bagi jemaat yang perlu konsultasi dengan dokter, bidang diakonia memfasilitasi pelayanan dokter Sally. Dulu pas masih onsite ya, atau masih ibadah lama itu ada dokter Sally. Nah sekarang saudara dilayani dalam bentuk online. Silahkan WA, nah nomor WA-nya ada di dalam warta. Saya juga menyambut bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, dan juga semua jemaat baik yang di Jakarta maupun di Banjarmasin, kiranya bisa ikut ibadah-ibadah kita berikutnya. Dan Selasa ini saudara ada PDP ya, saya harap saudara bisa ikut untuk membahas topik yang tadi itu ya, di dalam diskusi yang menarik di dalam persekutuan PDP. Kalau mau tanya, gimana kalau saya mau ikut PDP, caranya gimana? Saudara hubungin kami, pihak gereja, atau saudara teman-teman saudara tanya gitu ya, saya cara ikut PDP gimana? Jadi saudara bisa gabung di dalam sebuah persekutuan kita. Demikian informasi dari saya, kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, dan kita akan menyaksikan warta digital.